Oke, tes. Ya, Tes, suaranya terdengar jelas? jelas Pak. Oke, terkait. Silakan Pak William. Oke, jelas ya. Jelas, Oke. jelas, jelas. Iya, iya. Maaf sekali, mohon maaf sekali masalah teknis nih. Iya, coba saya share screen. Oke, untuk layar komputer saya terlihat jelas. Jelas Pak, jelas. Jelas, 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 Pak. Jelas ya. Jelas, Pak. Oke. Jadi sore ini kita akan berbicara tentang instalasi Odoo. Instalasi Odoo pada dasarnya. Nah, tipe instalasi Odoo itu ada 3. Jadi ada 3 jenis instalasi Odoo. Yang pertama itu adalah dari source atau dari sumbernya. Jadi source code-nya Odoo itu nanti kita jalankan secara manual. Lalu yang kedua itu ada yang dari binary atau executable. Jadi file exe seperti install file-file biasa di Windows ya, .exe, atau yang pengguna Linux atau Debian itu ada .deb sebagai installernya. Tuh. Cara kedua, cara ketiga yaitu kita menggunakan Docker. Tuh. Jadi sebelum kita jauh lebih dalam membahasnya, kita harus tahu masing-masing pro dan kontranya dari setiap jenis-jenis instalasi ini. Oke. Yang pertama, instalasi dari sumber atau dari source. Pro-nya adalah, atau sisi positifnya adalah, kita memiliki kontrol penuh atas apa yang diinstal. Jadi apapun yang kita install, itu kita bisa mengontrol. Library apa yang kita butuhkan, software apa yang kita butuhkan, itu kita mempunyai kontrol penuh. Namun, sisi negatifnya adalah, ini merupakan cara tersulit. Jadi kalau mau repot install Odoo dari awal, ini caranya. Karena apa? Kita harus tahu library apa aja sih yang dipakai Odoo. Dan setiap OS itu metode instalasinya berbeda. Baik Windows, Mac OS ataupun Linux. Dan pada dasarnya Odoo itu memang lebih disupport oleh OS yang basicnya Debian. Jadi dia memang dibangun di atas Linux dan akan lebih mudah dijalankan di atas Linux. Seperti itu. Lalu, cara kedua yaitu instalasi binary atau binary installer. Pro-nya, sisi positifnya, lebih mudah diinstal karena seperti menginstal software biasa. Jadi tinggal diklik, tinggal ikuti langkah-langkahnya, selesai. Tuh. Enaknya kan dia terpaket dalam satu paket ya. Jadi nggak perlu mikirin library yang ada. Kita tinggal update. Nah, gak enaknya adalah ketika ada versi Odoo yang baru, kita harus menginstal lagi. Misalnya, Odoo yang kita pakai versi 12. Namun, di tengah tahun, katakanlah ada patch terbaru yang harus kita install lagi supaya Odoo-nya berjalan dengan baik. Nah, itu nggak mudah kalau kita pakai installer binary. Seperti itu kelemahan installer dari binary. Nah, yang ketiga, kita bicara mengenai Docker. Oke. Dengan menggunakan Docker, instalasi Odoo itu dapat berlangsung dengan mudah dan cepat. Jadi, semua library-nya sudah ada. Kita cuma perlu install Docker-nya, kita perlu install image-nya. Apa itu image? Nanti kita akan bicarakan. Tapi gak enaknya adalah Docker itu dibangun untuk platform-platform yang sudah baru. Maksudnya sudah baru seperti apa? Makanya kemarin kan kita punya requirement minimal Windows 10 Pro. Gitu. Jadi kalau Windows 10 yang versinya bukan Pro itu agak sedikit susah setupnya. Dan Docker ini hanya support yang 64 bit. Sayangnya seperti itu. Nanti kita akan lihatlah setup Docker yang berbeda-beda juga. Tadi ada beberapa teman-teman juga udah nanya cara setup Odoo di Docker, dan Dockernya setupnya di Windows, di Linux caranya berbeda-beda seperti itu. Nanti kita akan bahas. Nah, apa itu Docker? Secara singkat, Docker itu merupakan sebuah platform yang kita pakai untuk mengemas software-software. Tuh, jadi pada dasarnya software-softwarenya udah ada, tapi kita kemas ke dalam satu bentuk yang lebih padat yang biasa kita sebut sebagai kontainer.
Itu tujuannya apa sih pakai Docker? Tujuannya itu adalah untuk mempermudah instalasi software. Itu biasanya untuk testing atau development, maupun kita pakai untuk go live atau deployment. Tuh. Dan yang paling membantu dari Docker itu adalah kita tidak perlu menginstall atau memikirkan instalasi library apapun yang dibutuhkan. Itu jadi semuanya udah kita set dari image-nya, kita nggak perlu tahu seperti itu. Jadi kesalahan dalam instalasi itu lebih minim. Kan kadang-kadang kalau kita install software satu-satu ya, itu ribet. Kita harus install library ini. Nah, tiba-tiba salah tengah jalan, itu akan rusak semuanya. Itu. Jadi dengan kita memakai Docker, kita meminimalisir kesalahan seperti itu. Lalu untuk menginstalasi Odoo dengan Docker, apa yang kita butuhkan? Ya jelas kita butuh Docker Engine. Oke, Docker Engine ini adalah program Docker-nya sendiri yang akan kita gunakan untuk menginstal Odoo di dalamnya. Lalu yang kedua adalah yang kedua adalah Docker Compose atau aplikasi Compose. Nah, Compose ini adalah aplikasi untuk membaca suatu instruksi khusus ya, dalam suatu file untuk menjalankan Docker-nya. Itu. Lalu ada Compose filenya. Nah, Docker Compose ini menjalankan Compose file tertentu untuk aplikasi Odoo. Jadi kita memiliki rangkaian instruksi untuk mengatur jalannya kontainer atau kontainer apa saja yang dibutuhkan. Seperti itu. Jadi kalau Docker Compose teman-teman yang pakai Windows itu biasanya sudah terintegrasi. Tapi kalau yang pakai Linux itu harus diinstal sendiri. Seperti itu. Oke. Nah, setup Odoo-nya kita pastikan Docker-nya udah terinstall ya. Gitu. Nah, file Docker Compose YML-nya nanti akan saya tunjukkan di sini. Mungkin teman-teman mau coba ikutin ketik pelan-pelan juga nggak apa-apa, karena filenya nggak panjang-panjang amat. Lalu teman-teman sediakan sebuah directory untuk memuat modul-modul. Jadi nanti kita akan membuat suatu modul, ya kan? Kedepannya juga kita akan membuat suatu modul. Lalu modul-modul tersebut akan kita lihat dan kita install dalam Odoo. Seperti itu. Oke. Sepertinya sampai sini cukup jelas. Akan lebih bagus kalau kita hands-on aja. Oke. Jadi untuk teman-teman mungkin yang mau langsung bertanya boleh di unmute saja. Silakan Bapak-bapak jika ada yang mau ditanyakan atau diketik di chat sebelah kiri boleh. Coba saya tunjukkan. Silakan Bapak-bapak jika diketik di kiri. Ya, langsung bertanya aja kalau ada pertanyaan. Nah, kira-kira file yang dibutuhkan itu seperti ini. Ini file Docker Compose-nya. Seperti itu, jadi saya jelaskan. Terus, Docker Compose ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menginstal Odoo-nya. Dan Odoo itu kan menggunakan database Postgre ya di belakangnya. Jadi kita punya dua image. Jadi kalau teman-teman buka instruksi yang kemarin, instalasi Docker yang sudah dikirimkan. Nah, yang ini kan ada instruksi untuk melakukan Docker Odoo terhadap seperti itu. Jadi image-nya ini adalah aplikasi atau template yang sudah ada dari Odoo yang tinggal kita pakai saja di Docker. Jadi nggak perlu mikirin lagi library apa aja sih yang dibutuhkan untuk si Odoo. Nah, karena dalam image Odoo ini, Odoo versi 12, itu sudah ada library-nya semua. Dan kita tidak perlu tahu apa aja library-nya. Yang penting dia sudah disediakan, kita bisa tinggal gunakan. Lalu, untuk database-nya sendiri, kita bisa melakukan pull terhadap Postgre versi 11. Dan dalam Postgre ini, sudah ada semua aplikasi yang tinggal dipakai. Contohnya, untuk
mengkoneksi ke database dan sebagainya. Itu. Namun kedua image ini merupakan image terpisah. Jadi Odoo ini belum mengenal Postgres dan Postgres belum mengenal Odoo. Ya. Agar mereka saling mengenal dalam sebuah service atau dalam satu aplikasi yang berjalan, maka dari itu dibutuhkan file Docker Compose yang kita bahas tadi. Oke. Kita membutuhkan file Docker Compose ini. Nah, isi file Docker Compose ini apa? Biasanya, pada idealnya, compose file itu berisi version atau versi compose filenya. Oke. Lalu berisi nama service-nya. Service-nya ini bisa banyak ya, nggak cuma satu, nggak cuma dua. Ya, tergantung apa yang kita butuhkan. Ada nama service-nya. Lalu ada image yang kita pakai. Image-nya apa? Image yang tadi kita pull. Ada Docker, ada Odoo, ada PostgreSQL. Itu. Lalu ada portnya, lalu ada environment-nya, nanti akan saya jelaskan maknanya apa. Lalu ada nama kontainernya, seperti itu. Jadi kira-kira ini komponen dasar yang kita gunakan untuk mendeploy sebuah aplikasi di dalam Docker. Oke. Nah, setelah dilihat isi file Docker Compose YAML ini seperti ini kira-kira. Seperti yang tadi saya jelaskan. Pertama ada version. Apa maksud dari version itu? Version itu adalah versi file Docker Compose-nya. Jadi kita menggunakan versi terbaru yaitu versi 3. Lalu di bawah sini ada service. Services itu apa? Service itu adalah list aplikasi yang ingin kita jalankan. Ya. Katakanlah seperti ini, untuk Odoo kan kita butuh database. Makanya kita punya service DB. Untuk service DB ini kita menggunakan image apa? Kita menggunakan image PostgreSQL yang kita pull tadi. Jadi ketika pull Postgres, itu image. Lalu section kedua adalah ports. Ports itu maksudnya apa? Maksud dari ports itu adalah untuk memetakan port yang ada di kontainer dan port yang ada di hostnya. Jadi kontainer Docker ini prinsipnya mirip-mirip seperti virtual machine. Kalau teman-teman yang lain pernah dengar istilah virtual machine, itu. Jadi kita menjalankan sebuah platform di atas platform lain. Nah, ports-nya ini bisa kita isi seperti ini. Tanya, maksudnya dari 28018 ini apa? 28018 ini adalah port di komputer saya. Oke. Lalu 5432 ini apa? 5432 ini adalah port di dalam kontainer Postgre-nya. Jadi, arti dari port 28018 titik 2 ke 5432 ini adalah saya memetakan port 28018 di komputer lokal saya ke port 5432 di PostgreSQL. Jadi saya nggak perlu install PostgreSQL lagi. Yang perlu saya lakukan hanya menjalankan aplikasi Postgres dalam Docker. Lalu section ketiga adalah environment. Environment ini maksudnya apa? Environment ini maksudnya adalah kita bisa mengatur semua user, password, dan database yang kita pakai di dalam Postgre-nya. Jadi seperti ini, kita bisa bikin user default-nya itu Odoo, password default-nya itu Odoo, lalu database dasarnya adalah namanya Postgres. Lalu section keempat adalah nama kontainernya. Ini kita mau namain kontainer kita, jadi bukan DB. DB itu adalah nama service kita. Jadi dia tidak mengenal secara langsung DB, tapi yang dia kenal adalah nama yang kita set di container name ini, PostgreSQL Webinar. Seperti itu. Lalu kita ada bagian section restart. Restart ini tidak perlu kita bahas terlalu dalam. Maksudnya restart always ini adalah apa? Ketika kita mematikan komputer dan menyalakan lagi, servisnya akan nyala, akan kembali berjalan. Seperti itu. Lalu service kedua yang kita buat adalah Odoo. Image-nya kita memakai Odoo 12. Port-nya pun kita petakan. Oke. Lalu ada container name, ada restart. Ada dua hal baru yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah volumenya.
Oke, volumenya ini maksudnya apa? Di dalam aplikasi Odoo itu terdapat sebuah folder di mana kita akan meletakkan modul-modul buatan kita sehingga bisa terbaca sama Odoo-nya. Dan folder tersebut ada di /mnt/extra addons. Itu di dalam Odoo-nya. Tapi kan Odoo tidak mengenal komputer lokal kita, oke? Atau komputer yang kita gunakan. Sehingga kita perlu memetakan lokasi di mana kita ingin meletakkan modul custom kita ke lokasi yang ada dalam Odoo. Jadi di sini saya memetakan lokasi saya ada di Home, William, Documents, Odoo 12 dalam folder webinar. Jadi semua modul yang saya buat akan saya letakkan dalam folder webinar ini. Dan folder ini akan saya petakan ke /mnt/extra addons di dalam Odoo. Sehingga Odoo mengetahui, oh, dalam folder ini yang telah dipetakan ke dalam folder webinar itu terdapat modul-modul yang saya buat. Seperti itu. Lalu hal lain yang perlu diperhatikan di sini adalah bagian depends on-nya. Depends on ini maksudnya apa? Depends on ini untuk menunjukkan bahwa service Odoo itu bergantung terhadap service DB. Jadi tanpa service DB, service Odoo tidak bisa berjalan. Seperti itu. Jadi di sini dalam file Docker Compose ini kita telah membuat dasar-dasar instruksi-instruksi untuk menciptakan service-service yang kita butuhkan, yaitu pertama service database kita yang pakai image Postgres. Lalu ada service Odoo yang bergantung pada image Postgres. Kira-kira seperti itu modelnya. Oke, buat teman-teman ada pertanyaan? Mungkin boleh di-unmute langsung bertanya aja. Karena kita sesi hands-on agar lebih jelas sih. Ada pertanyaan. Boleh Pak, gimana? Silakan Pak. Ya, ini saya share screen ya. Saya udah install Docker. Sebentar. Kemarin itu ada masalah ini, instalasi Docker saya. Kemungkinan karena ini PC saya AMD kemarin, terus harus di BIOS-nya Ya, virtualisasinya dinyalakan. ya dinyalakan. Udah saya nyalakan, baru bisa. Terus saya download database image ya kemarin. Jadinya betul, kayak betul. begini. Downloadnya itu dari mana ya Pak ya? Lewat Ini Command kemarin Prompt. Command prompt. Lewat Command Prompt kan ya? Iya betul. Terus jadinya begini nih, Docker saya nih, tampilan saya. Oke. Kalau Docker yang tampilan ini memang Ya. memang hanya informasi Pak. Oh gitu. Berarti Iya, image jadi- yang dari Odoo saya belum download ini ya. Sudah ada hitungannya harusnya. Kalau mengikuti step-step kemarin. Coba Iya. dengan Terus Bapak. caranya lihat dengan Bapak siapa? image-nya yang dari Odoo gimana? Oke, dengan Bapak siapa ini? Saya barbar. Dengan Bapak Bapak. Boleh buka Command Prompt Pak. Jadi Oke. teman-teman yang lain yang kebetulan pakai Windows juga boleh lihat sekarang step-stepnya. Jadi kita praktek sama Pak Barbar juga. Oke. Oke. Sudah ini. Command Prompt. Oke, sudah. Sekarang? Kelihatan enggak? Kelihatan Pak? Kelihatan. Ya. Oke. Ya. Untuk memastikan image-nya sudah terdownload apa tidak, Bapak Ya. bisa mengeksekusi command ini, docker spasi images pakai S. Docker ya. Images. Oke. Ya. Oh iya Pak, enter Pak. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang lain untuk memastikan apakah image yang kemarin sudah di-download apa tidak, itu bisa buka command prompt Ya. atau kalau dibuka terminal, nah terus eksekusi command docker images. Seperti itu.
Jadi Ini udah. ini sudah ada image-nya. Jadi Iya. aman sudah aman. So, sudah ya Loh. berarti. Jadi sekarang yang perlu teman-teman lakukan adalah sambil hands-on, sambil coba biar tahu rasanya gimana ngendalin Docker. Oke. Perlu dicatat bahwa Docker itu lebih banyak main di command prompt atau di gitu. terminal. Gitu. Ya, jadi akan lebih mudah sebenarnya. Kalau lewat user interface itu agak sedikit membingungkan karena kita agak kurang tahu image mana yang mau diambil. Kalau lewat command prompt biasanya lebih fleksibel. Seperti itu. Nah, kalau udah, teman-teman boleh buka file, jadi buka notepad atau buka apapun. Ya. Ya. Di layar saya kan ada Docker Compose YML ya. Ya. Oke. Nah, itu boleh diikutin aja isinya. Lihat aja ya. Saya Hmm. saya close aja berarti ya ini ya. Iya, boleh share screen kalau saja Pak. Nah, Oke. jadi teman-teman ikutin ini aja nggak apa-apa. Tuh, buka file baru, lalu salin aja ini semua. Gitu. Pastikan ikuti sintaksnya dengan benar ya. Jadi dari function, dari service, dari DB semuanya. Itu disimpan Yang perlu YML-nya itu, Pak. Oke, YML-nya disimpan di mana? Sebenarnya disimpannya bebas saja dimanapun. Yang penting jangan lupa aja lokasinya. Oke, berarti yang kompos ini YML ini kita copy itu ya, berarti ya. Oke. Izin bertanya, Pak. Boleh, monggo Pak. Gimana Pak? Ini yang tadi yang file itu Docker Compose Betul? kan ada padnya tuh. Ya, pad yang ini. Pad yang ini ya. Ini kelihatan nih. Gimana Pak? Katakanlah saya. Itu padnya ngambilnya di mana ya? Oke. Padnya ngambilnya di mana? Oke. Karena saya pakai Linux, tipikal pad saya seperti ini. Oke. Kalau di Windows, misalnya Bapak bikin di D, misalnya di Windows Bapak ada folder seperti ini ya. Saya pakai Linux. D, kalau di Windows kan seperti ini. Misalnya ada di disk D saya ada folder Odoo. Nah, penulisannya akan kita lakukan seperti ini. D Odoo. Itu kalau di Windows. Kalau di Linux, langsung aja. Misalnya lokasi di mana? Oh, bisa di home, ada di folder apa? Ikuti saja seperti itu. Seperti yang punya saya di awal. Nah, saya bertujuan untuk memasukkan modul-modul yang akan saya buat ke dalam folder webinar. Jadi webinar ini padnya di mana? Ada di home. Di lokal saya ada di home, ada di William Documents Odoo 12 webinar. Kalau MNT Seperti itu. add-on itu default ya Pak ya berarti ya? Add-on itu default ya Pak ya berarti ya? Yes, MNT Extra Add-on ini ikuti saja Pak. Karena apa? MNT Extra Add-on ini adalah folder yang dikenal di dalam kontainer Odoo. Gitu. Jadi kalau teman-teman pernah main virtual machine, itu kan ada host, ada mesin. Nah, ini pad yang ada di virtual machine-nya seperti itu. Jadi akan di-mounting, bahasanya akan di-mounting. Pagi Pak. Halo. Itu kan image-nya kan 11.7 tuh. Tapi kan di email Ya. Postgres 11 doang tuh. Berarti saya 11 doang. Sama aja, nggak apa-apa Pak. Begini ya sama aja. Oke. Yang port ini jangan diikutin ya. Yang port ini kita pakai 5432 saja. Seperti ini. Yang ini juga 8069. Kita pakai bawaan Odoo saja. Seperti itu.
Yang harus menjadi catatan untuk teman-teman adalah port ini pastikan available ya di komputernya ya. Tuh. Maksudnya available apa? Jadi kalau misalnya teman-teman udah ada Postgre di komputernya, biar nggak ketimpa, port ini harus diganti. Misalnya 6432. Nah ini indentasi nggak Pak ya? Gimana? Indentasi? Ya, itu pakai indentasi. Kayak nano lagi nggak kelihatan dulu. Indentasinya harus konsisten, Pak. Gitu. Jadi kalau sambil ngetik sambil ngobrol aja kita. Nah, enaknya pakai Docker itu ya kita cuma perlu setup di file ini, nanti kita bisa langsung jalankan. Gitu. Gak enaknya adalah ya ini harus ngetik sama install Dockernya, itu nggak enaknya. Tapi menurut saya ini lebih nggak makan waktu daripada kita install source. Kalau kita install source itu biasa lebih makan waktu. Ini berarti kalau sekali kita misalnya Gimana? komposnya itu bisa dipakai berulang-ulang berarti kalau Iya. Kompos ini bisa kita pakai berulang-ulang. Jadi misalnya ini udah jalan, terus misalnya tidak komputer, yang penting ada Dockernya, tinggal kita jalankan itu bisa. Ini agak agak noise. Saya mute all dulu sebentar ya. Nanti bapak-bapak silakan manual balikin unmute lagi.
Oke, kalau teman-teman masih ngetik sambil bertanya pun nggak apa-apa ya. Halo, Ya, mau berapa tanya. Boleh, boleh. Pak, Oke, gimana, Pak. Pak? Ini yang saya ketik nih di Notepad. Berarti langsung save as-nya .yml ya, berarti ya. Ya, nama filenya docker compose.yml. Oh, oke. Terus kalau Itu aja. yang saya kan pakai Windows, berarti yang volumenya ini ya. Saya kan mau kasih di directory ini. Oke, kalau direktorinya seperti itu, penulisannya seperti ini, Pak. Gimana? Misalnya, /g kecil, baru / nama foldernya. Itu jadi kalau dalam kasus Bapak itu seperti ini. mnt extra seperti ini kasusnya. Oh, Kalau oke. kasusnya Bapak. Ini Jadi ya nggak berarti pakai ya. titik dua. Yes, pakai itu. Dan G-nya kecil aja, Pak. Oh, G-nya kecil aja. Iya, G-nya kecil aja. Itu. Jadi Oke. pastikan dalam disk G Bapak sudah ada folder Odoo-nya. Sudah saya Sudah ada buat. ya? Oke. Sudah. Terus Itu yang kalau ini udah oke. Oke, udah itu aja ya. Berarti ini. Terus yang potnya itu untuk mengetahui pot di komputer saya bagaimana? Kalau buat ngetahuin port di Windows biasanya bisa dibuka di Task Manager sih, Pak, untuk dilihat service-nya. Oh, kita ke service dulu ya berarti ya. Pak, itu yang bagian volumes indentasinya diperhatikan, Pak. Kalau nggak jalan nanti. Gimana? Indentasi Bagian diperhatikan. Iya. Bagian volume Ini. Bapak kayaknya indentasinya belum. Iya. Waduh. Dari stripnya itu harus diindentasi, Pak. Identitas itu gimana? Dia apa ini? Di tab. Kan Bapak seperti ini tadi. Ya kan? Kalau lihat punya Oh, dia iya. harus di tab. Iya. lagi. Oke, sudah. Terus bagian yang di atas, Pak, yang bagian DB container name-nya sama restart-nya juga masih belum identasinya itu, Pak. Ini ya? Iya. Container name. Yang bawahnya juga, Pak. Iya, itu juga. Kalau dilihat di file saya kan identasinya merata nih. Yang container Iya. name sama restart itu satu. Siap. Yang atas juga, Pak. Yang bagian DB juga nih. Yo. Bagian? DB. Oh, ini ya. Oke, tidak ya? Ya, begitu. Jadi teman-teman kalau ngetik file compose YML ini harus diperhatikan identasinya. Kalau enggak nanti nggak jalan. Oh, oke. Terus ini baru di save-nya ke di mana? Menempatkan Di save-nya bebas. Oh, bebas saja. Tempatnya itu bebas. Buat teman-teman lain kalau ada pertanyaan yang sama, save-nya di Atau mana? kalau Save-nya save-nya di atau mau di dulu folder tadi yang ya. tadi? Nggak Iya, apa-apa, folder boleh. yang tadi saya buat. Oke. Boleh. Oke. Yang penting diingat aja save-nya di mana, Pak. Ini berarti Docker. Compose. Terus YML gitu ya. Yes, YML, compose.yml. Ini saya hapus lagi supaya nggak bingung. Oke, Pak. Terima kasih. Saya Oh, Pak. Oh, udah gini aja ya dulu ya. begitu aja. Betul. Oke, siap. Oke, makasih, Pak. Baik, Pak. Seperti itu. Jadi buat teman-teman diperhatikan ya indentasinya. Kalau enggak nanti malah nggak jalan. Ini udah oke Pak ya? Saya nggak pede. Itu tadi kayaknya hasilnya masih TXT tuh Bapak yang tadi tuh, yang Gimana? TXT itu. Gimana? Bapak Gimana, yang tadi nanya Hmm. ke save-nya atau TXT kayaknya. Iya, Oh, iya. betul. Jangan .text, Di notebook .yml. notepad-nya ya. Iya. nanti malah nggak jalan. Benar. Kalau saya udah dicek nggak Pak?
ada yang salah nggak ya? Gimana Pak Ronald? Saya share itunya buat Save as tab-nya harus di all files Pak itu Pak. Tadi nggak bisa TXT. Sudah, Hmm, sudah. hmm. Di bawah itu sudah. Kecuali Bapak pakai Visual Studio Code bisa otomatis punya pilihannya. Ya, udah. Sip, udah. Makasih Pak. Oke. Ini sih nggak masalah Pak kalau Pak Ronald mah. Oke, gimana yang lain teman-teman? Udah? Mungkin kita tunggu sebentar lagi, kalau udah baru kita lanjut. Biar udah selesai ngetik semua. Jadi yang perlu diperhatikan ketika menginstal Odoo via Docker ini ya adalah nama service-nya. Ya. Image apa yang kita pakai. Terus port mana yang kita buka. Kalau buat Odoo-nya, lokasi di mana kita meletakkan modul buatan kita. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya, kalau kita mau bikin modul harus ada dasar pemrograman dong. Jelas. Kalau kita mau bikin modul tambahan di Odoo, kita butuh dasar pemrograman ya. Sebenarnya Odoo itu dibangun di atas 3 platform, oke, 3 bahasa pemrograman. Kan kemarin sudah ya sama Pak Togar ya. Jadi ada dari Python, ada XML, ada JavaScript. Untuk dasarnya kita hanya butuh 2, yaitu Python sama XML. Itu. Jadi dengan bisa sedikit Python dan bisa sedikit XML, sudah bisa membuat modul. Maaf Pak, mau nanya. Boleh? Ya. Boleh. Itu harus udah ada image Postgres dulu ya, image Odoo. Kalau bisa sudah di-pull dulu. Soalnya kan saya nggak berwarna semua nih, berarti belum ada ya. Gimana? Maaf Pak, Bentar. baru apa? Nah kalau kayak gini belum jalan ya Pak? Sebentar, screen-nya kayaknya belum kelihatan Pak. Lagi mau share screen ya? Iya. Ini belum kelihatan Pak. Boleh coba lagi? Belum kelihatan. Oh iya bentar. Oke, gimana? Kalau kayak gini berarti belum jalan ya Pak? Itu belum. Itu yang bagian volumes di Docker, di Odoo-nya harus diperhatikan ya Pak ya. Jangan sampai salah. Udah benar kok Pak ini. Itu udah ada titik 2-nya belum? Jadi kayaknya saya masih nggak kelihatan. Ada sintaks yang belum kelihatan Pak. Coba di text editor tadi. Buka file YAML-nya. Documents, volumenya documents, Docker, baris 18 Pak. Ini. Di baris 18 itu harus ada titik 2. Kalau di saya kan ada titik 2 nih. Oh, lapet saya ada titik 2. Oh iya. Di mana nih titik duanya Pak? Kan lokasinya ada di documents, Docker. Setelah Dockernya titik 2. Ini berarti. Ya, baru /mnt. Begini Pak, coba lihat ya tempat saya. Harusnya sih seperti ini. Titik 2, mnt, silence. Seperti itu kalau di layar saya. Jangan ada spasi ya Pak ya. Jadi habis titik 2 langsung /mnt extra addons. Ya seperti itu. Lalu kalau di Linux depan dokumennya harus ada tanda ini. Saya nggak tahu ini nyebutnya apa, kalau bahasa Indonesia saya bilang cacing aja. Oh ini. Iya. Karena kan home-nya.
Tapi masih merah. Yang mana? Masih merah gimana? Emang begini. Emang begitu. Emang begitu. Kita belum, ini Odoo kita belum jalan. Jadi kita lagi menyiapkan sebuah script untuk menjalankan Odoo-nya. Oh iya. Itu. Jadi biar kita nggak banyak yang ketinggalan, nanti mungkin sekitar 2-3 menit lagi kalau teman-teman udah selesai ngetik, kita akan lanjutkan bagaimana sih cara menjalankan Odoo-nya. Seperti itu. Oke, jadi pastikan sintaksnya udah benar. Ya. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Pastikan sintaksnya udah benar. Jangan lupakan titik koma atau tanda-tanda bahasa yang lain. Nah, karena kalau kita lupain, itu akibatnya adalah service-nya nggak bisa kita jalankan. Seperti itu. Lalu sambil menunggu, enak. Pak Uli nanya dikit dong, boleh? Boleh, monggo. Gimana Pak? Itu, ini kan saya ini udah ada 12, saya udah install potnya di 8069, tinggal ganti potnya aja nggak masalah ya? Sama Ya, kalau misalnya udah punya lokalnya, ganti aja. Nah, gimana? Nanti yang tetap ada dua master add-onnya ya. Betul. Jadi ada dua add-on, tapi ininya ya yang bedain nanti di potnya. Begitupun kalau nanti yang mau tinggal 13 gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita mau update Odoo 13 nih, kita kasih ke port 89, versinya aja kita ubah. Kan enak tuh, bersih. Jadi kita nggak perlu install library apa, kita nggak perlu tahu apa sih library yang kita butuhkan untuk Odoo 13. Kita harus install apa dulu sih gitu-gitu, itu kita nggak perlu tahu lagi kalau kita pakai Docker. Yang pasti nanti petnya harus dirubah ya, biar nggak nimpah ya. Betul sekali, petnya diubah. Jadi misalnya di sini saya bikin untas ya, nanti ketika 13 kita mau pakai seperti ini. Jadi katakanlah Odoo 14 keluar ya, saya aja 14. Di sini juga saya tinggal ganti 14. Jadi enak tuh. Iya, siap. Saya sih belum download image-nya, tapi nggak dulu tadi. Apa? Bisa. Jadi sekedar info buat teman-teman yang belum download image-nya, itu sebenarnya nggak apa-apa. Gitu. Kita download dulu itu agar tidak buang waktu. Jadi kalau nggak download image-nya, ketika kita menjalankan file compose YML ini, image-nya akan otomatis di-download. Seperti itu. Jadi kemarin kita kasih instruksi untuk nge-pull dulu. Jadi pull image-nya atau download image-nya supaya nggak membuang waktu. Takutnya kan kalau ada gangguan koneksi atau kenapa-napa, ya tinggal jalanin ya. Ya tinggal jalanin gitu. Itu malah udah lokal, tinggal istilahnya tinggal ekstrak ya. Yes, tinggal jalanin aja. Kalau ini kan kalau dia belum download, berarti dia download dulu baru ngekstrak ya. Iya. Download lagi baru diekstrak masing-masing. Kalau dia belum ada image-nya, seperti itu. Ya, oke, siap nahan Kak. Itu Pak. Jadi enak loh kalau pakai Docker, kita kan cuma perlu ngupdate. Misalnya Postgre 12 keluar, kita mau pakai 12. Kita mau pakai 13. Mau tanya lagi. Tuh. Boleh Pak. Ya, ini yang ditanyakan Pak Ronald yang di chat. Oke. Itu kan ada, kalau Windows kan stripnya kan ke Windows kanan. pakai backslash. Kalau Linux pakai slash. Ya. Oke. Jadi uniknya di Docker itu Pak, dia sudah set seperti ini. Kalau dia di Windows, kita cuma perlu pakai /d, itu untuk menandakan disk D yang kita pakai. Oke. Tadi gitu. Kalau ada disk C ya berarti disk C. Seperti itu aja Pak. Ya. Siap. Terima kasih. Enaknya di situ. Iya Pak. Oke. Lanjut dulu. Oke. Jadi cukup di situ aja yang diperhatikan komponen seperti ini. Jadi setelah teman-teman save Docker Compose ini, bisa dipakai di komputer manapun selama itu ada Docker. Jadi teman-teman nggak perlu pikirin lagi, saya pakai Windows, saya pakai Linux, saya pakai Mac. Nggak perlu lagi. Yang perlu teman-teman pikirin hanyalah path-nya. Jadi lokasi di mana teman-teman meletakkan modul buatan sendiri.
Jadi selain baris yang saya highlight ini, baris 18 di dokumen saya, teman-teman nggak perlu pikirin hal lain kecuali yang saya highlight. Jadi pindah komputer, mau pindah OS pun itu nggak masalah. Enaknya Docker seperti itu. Kalau kita install Docker dari source, ya, atau install binary-nya, nggak mungkin kita bisa jalankan .exe dalam macOS. Nggak mungkin kita bisa menjalankan .exe di Linux. Seperti itu. Ataupun kita nggak mungkin bisa menjalankan installer macOS di dalam Windows atau macOS dalam Linux. Hal-hal seperti itulah yang dipermudah ketika kita menggunakan Docker. Jadi dengan satu file ini, ada berapa baris tadi? Isinya cuma 22 baris, itu bisa digunakan di semua platform. Yang perlu diperhatikan hanya tadi ini, lokasi path-nya. Jadi enaknya pakai Docker dan nyamannya pakai Docker itu seperti itu. Jadi mempermudah teman-teman untuk melakukan development modul Odoo di segala platform, di semua operating system. Gitu. Oke. Tanya lagi. Ini bagus. Boleh Pak, boleh. Monggo. Ya. Ini kan saya di komputer ini ada 2 OS, Linux dan Windows 1 ya. Ya. Nah, untuk kalau saya menggunakan Linux OS-nya, berarti pad yang ada di baris ke-18 ini saya rubah ya, berarti Yes, kan betul sekali, Pak. bacanya ketika mountingnya kan berbeda kan pasti. Jelas. Ya, oke. Cuman itu diubah. aja yang diubah. Cuma itu aja, tapi MNT extra add-onsnya tidak diubah. Ya. Ya, seperti itu. Jadi cuma perlu ini aja, Pak. Oh, berarti nanti saya di Linux-nya juga install Docker juga ya? Bisa, di Linux install Docker, tinggal Ya. jalanin. Malah lebih gampang install di Linux, Pak, kalau Docker itu, Pak. Oh gitu. Iya, lebih enak jalanin juga. Dan saya pakai Linux sekarang. Iya. Lebih gampang. Oh, berarti Itu. install Docker dulu, terus image-nya tetap kita download dulu, atau ini dengan Compose ini secara otomatis ke download nanti ketika kita Kalau belum di-download, ketika ngejalanin, dia otomatis download, Pak. Enaknya di situ. Oh gitu, oke. Cuma kan kalau lagi nggak ada bandwidth, misalnya ya lebih baik kita pull dulu aja. Oke. Supaya ada di lock. Seperti itu sih. Oke. Makasih. Mari, Pak. Oke. Kalau teman-teman udah semuanya, oke, saya akan keluar dari file ini. Jadi step selanjutnya yang harus teman-teman perhatikan adalah coba buat yang Windows masuk ke dalam folder lokasi Compose-nya dulu. Ya, misalnya kalau di G tadi Godoo, dalamnya kan ada Docker Compose. Nah, masuk ke folder ini dulu di File Explorer. Lalu buka terminal teman-teman di dalam di lokasi file tersebut, buka terminalnya. Kalau saya udah dalam sini, sudah ada filenya Docker Compose. Nah, oke. Tolong diperhatikan baik-baik sekarang agar teman-teman bisa ngejalanin aplikasinya. Yang harus kita lakukan terhadap file Compose ini supaya aplikasinya bisa berjalan adalah kita mengeksekusi program Docker Compose. Jadi kita akan eksekusi Docker dash Compose. Ya. Lalu selanjutnya yang harus diperhatikan adalah nama filenya. Kalau nama file teman-teman docker dash compose.yml, itu secara langsung akan dideteksi oleh Dockernya. Tapi kalau nama filenya bukan itu, ya, misalnya nama filenya itu adalah kayak tadi saya lihat sempat training.yml, seperti itu. Ada yang harus diperhatikan dalam mengeksekusi perintah ini. Jadi kalau nama filenya bukan docker dash compose.yml, kita harus menambahkan -f di depannya. Lalu nama filenya, kayak tadi misalnya nama file training.yml. Seperti itu. Kalau nama filenya bukan docker compose YML. Tapi kalau nama filenya docker compose YML, seperti ini aja bisa.
Saya akan kasih contoh, karena nama file saya sudah docker -compose.yml. Untuk menjalankan aplikasinya, saya akan lakukan komen seperti ini, docker compose up min d. Ini artinya apa? Ini artinya berdasarkan file docker compose.yml, jalankan aplikasi dalamnya. Up itu maksudnya up, yang menaikkan aplikasinya. Min d ini artinya menjalankan di background. Tuh. Jadi aplikasinya akan otomatis berjalan di belakang. Kalau bahasanya seperti service, bahasa mudanya service. Jadi jalankan segala aplikasi yang ada di dalam Docker Compose sebagai service. Ini kalau nama filenya docker-compose.yml. Tapi kalau nama filenya berbeda kayak tadi, training, harus seperti ini. Jadi docker-compose min f, nama filenya training.yml misalnya, terus up min d. Tuh. Secara nggak langsung ini juga bisa kita lakukan. Nah, ini sama aja. Jadi kita jalankan file docker-compose.yml sebagai service di background. Gitu. Oke. Sampai sini saya harap teman-teman bisa ngikutin. Terus lalu di enter aja. Nah, dia akan membuat service-nya. Jadi kelihatan saya menamakan kontainer saya PostgreSQL Webinar. Saya menamakan kontainer saya Odoo Webinar. Seperti ini. Itu, jadi teman-teman bisa ikuti langkah yang ini. Dan nama file di sini diadaptasi aja sesuai nama file yang teman-teman buat. Seperti itu. Oke, sambil dicoba, kalau misalnya ada kendala atau pertanyaan langsung aja ya. Jadi di unmute langsung bertanya aja. Itu karena kita masih dalam sesi hands-on. Sampai selesai kita sesi hands-on. Masih error ya Pak? Errornya gimana Pak, kalau boleh tahu? Share screen ya? Boleh. Share screen tadi Pak. Share screen-nya di mana sih? Di kiri bawah Pak. Itu kan di sebelah gambar tangan ada, di sebelah kirinya kan ada share screen. Nah, itu bisa. Oke. Select your screen terminal. Ini Pak, saya jalan. Oke. Pak, boleh di zoom dikit Pak. Ini kan? Supaya saya nggak, kayaknya agak kecil nih. Bentar ya, saya gedein dikit. Oh, Enggak Pak, udah Pak, itu saya Pak. Oke. Ini lokasinya di mana Pak? Boleh Pak, coba dijalankan? saya taruh di home aja. Ya. Nah, ada error di line 3 tuh, kolom 1. Oke, buka filenya lagi Pak, coba Pak. Itu identasinya udah sama semua Pak? Ya, DB sama-sama Odoo. Ya kan? Terus yang ini image, ports, environment sama apa ini harus ada spasi. Kalau secara sintaks sih nggak ada masalah. Ini perkiraan saya adalah masalahnya di masalah tabulasinya. Itu ya, scanner error baru scanning for the next. Line 3 kolom 1 iya.
akan lebih baik coba pakai spasi aja Pak. Yang mana? Ini Jadi bisa di- spasi tadi. Di depan ini Pak, ini bukan tab, jadi ini spasi. Sorry maaf, di mana? Sebentar. Yang DB-nya Pak, depan DB. Setiap indentasinya itu kita pakai spasi aja, jangan pakai tab Pak. Oh, jauh gitu. Iya pakai spasi aja Pak. Gimana Pak? Pakai satu spasi aja. Pakai 2 aja Pak. Bisa gini ya, coba saya rapikan ya. 1, 2. Nah itu aja kan jadi masing-masing enter itu kita awali dengan 2 spasi. Coba saya betulkan saja. Oh, oke. Mm. Oke, saya rubah. Teman-teman yang lain juga mungkin biar kita sama, kita edit juga lagi aja filenya. Jadi setiap indentasi itu bukan diawali dengan tab, tapi diawali dengan 2 spasi. Oke, saya coba dulu ya. Iya. Ini close sharingnya gimana? Close sharingnya gimana? Kayaknya langsung di itu aja Pak. Langsung diklik aja, di-unclick aja nanti dia akan hilang sendiri. Atau diklik ikonnya lagi itu juga bisa tuh Pak. Oh iya udah hilang ya? Yang kayak gitu. Sudah. Sepertinya masih ada Pak. Oh masih ada. Masih ada Pak. Coba diklik di tempat lain aja Pak, biasanya dia akan hilang. Masih. Masih ada, masih tampil sih Pak. Oke nih. Jadi kalau teman-teman mengalami error yang sama kayak tadi, itu diedit aja filenya. Jadi semua yang tab di awal ini, di awal setiap kata-kata yang tadi db image port itu kita ganti dengan 2 spasi aja. Jadi di awal dengan 2 spasi, 1, 2. Nah ini juga di bawahnya indentasi 2 spasi juga. Kalau sudah, langsung jalankan kompos yang tadi. Tuh. Jadi sekedar intermezzo ya buat teman-teman. Karena udah terjun ke dalam webinar teknikal, berarti ada tendensi atau ketertarikan untuk melakukan development nih. Nah, saran saya biar lebih asik, dan lebih asoy, coba belajar Python-nya deh Pak. Tuh. Jadi mungkin teman-teman ada yang background programmer ya di sini ya. Pasti ada background programmer. Nah itu boleh dicek dasar-dasar pemrograman Python. Atau mungkin kalau mau beli bukunya bisa juga sekalian buat belajar. Karena Odoo ini dibangun di atas Python, XML, sama JavaScript. Jadi kalau nggak bisa Python, sayang. Malah nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Errornya lain itu mas sekarang. Gimana? Errornya lain sekarang. Sudah. Oke, error gimana sekarang Pak? Oh, screen saya udah mati ya Pak? Ada ya? Screen-nya masih ada sih Pak. Masih ada kan? Iya, kok nggak mati ya? Kelihatan? Mana Pak? Masih ada Pak? Pak Berata masih ada. Kelihatan Pak screen-nya. Screen-nya Pak Berata masih ada ini. Masih. Ya, itu errornya itu. Service auto ports contains an invalid type. It should be an array. Belum kelihatan Pak, sebentar.
Kayaknya Pak Brata nge-share-nya bukan Iya, Pak, terminalnya ya. Bukan terminal di share. Yang di-share kayaknya Hanya- cuma Chrome-nya nih. Apa? Browsernya. Browsernya aja yang di share. Terus ini nggak kelihatan kalau saya nggak. Boleh nggak Muncul. di share aja tuh? Muncul apa namanya? Jangan Screen-nya apa gitu. YML-nya aja ya saya share ya. Iya, boleh nggak Pak di share Pak? Boleh. Sebentar, Biar saya. nggak rancu, paling tinggal ngerubah pet yang nanti di add-on yang kita bikin kan, nanti kita sesuaiin nama PC kita kan ya. Boleh. Ya, saya share dulu sebentar. Oke, sepertinya berhasil deh saya. Baru mau di share udah berhasil Pak. Iya, kayaknya berhasil di download sih. Aktif ya Mas, aktif berarti. Giliran mau di share Downloading. langsung berhasil. Waduh. Tadi saya kurang tanda petik di depan servisnya. Gimana tadi? Mau tanya lagi untuk jalanin Docker Compose tadi? Kita Oke, masuk sebentar ke- saya buat. Nah, Saya pakai Windows soalnya. saya taruh di chat ya. Oh, apa mau di WA aja? Dua-duanya lah ya. Boleh Pak, dua-duanya juga Pak. Ini di chatnya saya kirim. Oh, alah. Pantesan nih salah. Lalu juga saya kirim. Di WA juga sudah saya kirim. Coba diperhatikan lagi indentasinya Pak, kalau masih salah. Wah, masih praktis ya. Udah saya udah bisa nih, ada petiknya di tengah. Waduh. Oke, bisa di-download kah Pak? File komposnya, teman-teman? Bisa ya? Kalau yang di Google Drive tadi permissionnya belum di Udah saya buka Pak, udah saya buka permisinya. Coba boleh di-download lagi. Ah ya sudah, oke. Ya. Udah. Permissionnya udah. Itu. Oke, gimana teman-teman? Udah bisa? Udah bisa jalan? Ini walaupun saya sudah sebelumnya sudah nge-pull Odoo-nya, tapi library-nya masih besar ya Pak ya? Library apanya nih Pak? Library garis miring Postgres gitu yang di download ini. Oh, Padahal sudah saya- kayaknya belum diganti yang ini deh. Harusnya 11 aja Pak tadi. Tapi nggak apa-apa dia sambil Oh. nge-pull. Soalnya saya Jadi oh iya, oke. di contoh saya Versinya ya, jadi saya 7. nge-pull ulang ya sebenarnya. Iya, nge-pull ulang jadinya. Ya wis nggak apa-apa lah. Gitu. Oke.
Pak, jadi dibuka di web browser udah jalan ya Odoo-nya ya di port 869 ya berarti ya. Yes, Ada tadi enggak. 89. Oke, udah running Odoo. Jadi kalau udah mau dicek running apa enggak, setelah Compose tadi bisa dibuka localhost 869 itu, atau sesuai port yang ditentukan. Kalau saya pakai port 8012 nih, gitu. Nah dia akan keluar. Seperti itu. Pak, untuk yang di versi Windows tadi untuk jalanin Docker Compose-nya gimana tadi Pak? Oke, untuk menjalankan Docker Compose di versi Windows ya, nah, Bapak harus masuk terminal dulu. Oke. Masuk terminal. Nah, kan default terminal startnya dari C ya. Iya betul, dari C. Kalau misalnya lokasi Bapak di G, nah, jadi buat teman-teman ini makanan wajib ya main terminal ya. Karena kalau sudah masuk development Odoo, biasanya kan kita akan katakanlah gini, misalnya nanti ada task atau ada kerjaan untuk mendevelop suatu modul atau membuat sebuah modul, lalu masukkan ke dalam server. Jadi kan server kita tahu rata-rata nggak ada yang jarang banget yang pakai graphical user interface atau pakai tampilan, pakai mouse gitu ya, jarang. Itu rata-rata pakai terminal. Jadi mungkin di sini webinar ini kita nyambi belajar terminal juga kalau di Windows. Nah kalau di Windows itu sama Linux nggak beda jauh. Untuk berubah folder itu kita pakai CD. Tuh. Jadi setelah di terminal, buat Bapak di Windows mau masuk ke folder G, berarti kita pakai CD G.2 seperti ini. Atau masuk ke D. Tuh. Jadi masuk dulu dan G. Masalahnya ini kok aneh, komputer saya nggak masuk ke G, nggak mau. CD D2 ini balik lagi ya, kenapa ini? Balik lagi gimana Pak? Di kirinya udah tulisan G bukan Pak? Sebentar saya share. Kelihatan nggak Pak? Oke, kelihatan. Bentar. Ya masuk G, padahal di G. Oke. Atau kalau file Docker Compose-nya saya taruh langsung di user ini bisa ya? C. Coba Pak, CDG aja, bisa nggak Pak? CDG. Nggak bisa. Saya agak lupa kalau di Windows tuh gimana. CD spasi G. G.2 aja, G.2 coba. Enggak, G. tadi. Enggak usah pakai CD. G.2 sama CD. Enggak usah pakai CD. Saya agak lupa. Enggak usah pakai CD. Iya, gitu. Oh iya, CD. Kan saya Windows native. Saya Windows native. Pak Ronald emang jago Windows. Saya udah lupa Windows. Saya bilang saya Windows native saya. Oke, sudah masuk kode. Terus apa? Makan dong. Makan. Makanya pakai wifi aja ya. Kirim. Ini sudah nih. Terus ke directory Odoo. Terus Udah langsung begini ya Pak, Docker. Docker. Dash compose minus cos. TXT-nya ketik tadi Pak, awas disimpan. Jadi error nanti. Oke, Docker Compose. Nah, nama filenya kan udah Docker Compose ya. Jadi nggak usah diubah lagi pakai min. Tunggu aja. Oke. Jadi teman-teman mau panjang-panjang ngetiknya, nama filenya Docker strip
compose.yml. Jadi begini aja, biar dia langsung jalan. Oh, error saya. Coba Pak, boleh dibuka lagi. Kayaknya tadi ada yang kena ketik nih. Baris 11, baris 5, baris 11. Baris 11, baris 11, coba. Dibuka lagi Pak, ini file YML. kayaknya kalau ada ini nih apa, quote double quote-nya. Atau ini harus lurus ini kok ya? Sini kok. Coba dirapikan aja dulu Pak, diratakan dulu. Biar dia rata lagi. Ekstra add-ons Pak, bukan extras. Nanti dia bingung, dia nggak tahu folder apa. Extra add-on. Oh ini gini ya? Iya, itu juga ekstra. Terus indentasinya coba boleh dicek lagi Pak. Container name spasi PostgreSQL coba Pak. Kayaknya kurang spasi itu. Yang PostgreSQL ya itu kurang spasi. Setelah titik 2-nya kurang spasi kayaknya. Oke, sudah. Coba di save lalu dijalankan lagi. Salah. No. Oh, masih ada tab. Iya Pak. Di filenya diganti spasi semua depannya. Yang bawah-bawah juga Pak, yang di bawah Odoo itu juga diganti. Jadi kasih spasinya. Dibikin rata gini aja Pak. Nah, ini kan rata nih. Oh iya, kurang. Ini pakai tab deh Pak. Kalau di Visual Studio Code pakai tab biasa. Di Visual Studio Code setelah Nah, ya kalau ketika ini pakai tab aja Pak. Ya saya pakai notepad soalnya. Belum Karena itu agak susah ya. install video Deteksinya. code. Pak, boleh save terus coba lagi jalankan lagi. Oke, kalau masih ada masalah kita lihat masalah mana. Enaknya hands-on begini Pak, kalau ada masalah kita bisa langsung cek solusinya. Kayaknya yang baris terakhir masih ada tabnya itu. Yang paling bawah Pak, mungkin yang DB itu. Ya, itu coba hapus lagi Pak, hapus lagi. Ya. Coba di spasi aja Pak. Ini sudah spasi. Oke. Di bawahnya ada baris nggak Pak? Coba ke bawah Pak. Nggak ada ya? Oh iya ada baris. Ada ya, ada. Waduh, tuh ada 2 baris Pak. Mungkin di situ kali ada deteksi tabnya. Dihapus-hapusin ya Pak. Nah, coba di save lagi. Oke, coba jalankan lagi. Oke, kita lihat apakah masih ada error. DB ports. Coba lihat port database-nya Pak. Kayaknya database-nya ada yang masalah tadi. Oh alah, kurang spasi Pak. Di portnya ini Pak, coba lihat yang editor, lihat layar saya. Ya. Nah ini ada spasinya Pak. Iya, yang bawahnya juga ya.
Yang bawah nggak, yang Postgres itu Pak. Ya. Yang Postgres huruf besar semuanya itu spasi juga. Oke. Oke. Yang bawah juga tuh Pak 869 belum rata. Coba cek lagi Pak. Tanda stripnya itu belum rata. Oke. Iya gitu. Jadi kalau teman-teman lihat kita agak ribet di sini ya. Jadi ada beberapa penulisan instruksi yang cukup ketat. Bahkan spasinya aja diperhatikan. Gitu. Jadi inilah salah satu negatifnya pakai Docker itu repot ngetik-ngetik ini. Tapi kalau udah ada template-nya kan gampang. Tuh, itu jalan. Oh iya. Ya udah jalan. Oke, itu ya. Wah, pakai 11.7 dia full ulang. Ini masalah yang tadi ini berarti. Oh, tadi harusnya 12 ya saya ya. Tadi 11 aja, Pak. Tapi nggak apa-apa. Kalau ini koneksinya bagus, kalau koneksi kurang bagus diberhentikan aja, Pak. Nggak apa-apa. Postgres cepet sih harusnya. Dia nggak lama sih. Begitulah kira-kira. Jadi kalau udah selesai nge-pull semua image yang baru terus dijalankan di lokal mega lama 80 kan. Dia 100-an sih Pak kalau nggak salah. Itu. Kalau nggak mau di stop juga nggak apa-apa sih Pak. Stop aja ya langsung ya. Stop aja. Di sini langsung stop ya. Kontrol Z atau kontrol apa? Yang Windows yang native Windows. kontrol Z atau kontrol apa saya lupa. Coba kontrol Z Pak. Gimana? Kalau di Linux kan tinggal kontrol C. Kontrol C ya? Kontrol C. Yuk kontrol C Pak. Kalau di Windows kontrol Adel mungkin. Jangan. Wah salam nanti Pak kontrol dia Pak. Kontrol C aja Pak, udah Pak. Kontrol C udah ya. Sudah. Oke. Nah, dicoba buka filenya lagi Pak. Itu diganti aja. Ini 12 ya tadi saya punya. Postgresnya ganti 11.0. Atau yang Bapak kemarin malam pullnya berapa? 12. 11 aja. 11 apa 12 Pak? Postgresnya. Kita lihat dulu aja ya. Postgres saya. Iya, lihat aja Pak, dicek. Docker images saja lihat Postgres. Ini. Iya, itu. 12 Postgres-nya. Oh, Odoo-nya 12. Postgres-nya belum ada itu, Pak. Yang belum ada ya, yang harus di-pull. Harus di-pull dulu berarti. Oh, ya udah. Berarti tadi udah benar ya. Tadi udah benar. Kirain udah ada, Pak. Iya, kirain kemarin itu udah. Oh, berarti loh, kalau ngecek Postgres-nya udah di-pull apa belum? Gimana? Dari sini bisa nggak? Ya, itu, Pak. Iya, di sini. Docker images lagi. Itu langsung muncul harusnya. Postgres-nya harusnya langsung muncul ya. Kalau Bapak mengulangi Docker images itu, kalau udah ada Postgres harusnya dia muncul. Boleh diketik. Ya, coba aja, Pak. Oh, kemarin itu saya udah melakukan itu. Jadi full Postgres-nya. Postgres-nya juga. Tapi berarti belum ada. Oke. Berarti nggak apa-apa ya pakai 11 yang 7 aja ya? 11.7 aja nggak apa-apa Pak. Kalau begitu. Oke. Karena masih sama versi 11 kok. Cuma bedanya ada patch-nya aja. Oke. Ya udah nggak apa-apa sambil saya udah full. Sambil di apa aja Pak? Sambil di full aja. Oke. Jadi begitu. Jadi ada beberapa yang harus diperhatikan dari teman-teman. Itu indentasi ini menjadi masalah utama biasa dalam settingan ini. Terus kayak ada spasi dan lain sebagainya, itu harus diperhatikan supaya nggak menimbulkan error. Itu jadi
terlepas dari itu semua, yang paling penting masih ini sih, yang pengen saya garis bawahi adalah petnya. Jadi kalau petnya setnya udah bener, untuk pertemuan selanjutnya kita sudah bisa membuat modul. Begitu. Jadi di pertemuan pertama ini saya jelaskan dasar-dasar setup instalasinya. Ya. Lalu di pertemuan-pertemuan berikutnya baru kita akan mulai membahas tentang gimana sih caranya bikin modul di Odoo. Tuh, sehingga kalau ada sesuatu yang kurang di Odoo bisa kita tambahkan sendiri sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu. Oke. Itu petnya. Lalu kalau sudah bisa dijalankan di browser, karena Odoo ini aplikasi web based, bisa diakses via localhost saja. Karena tadi teman-teman mapping portnya 8069. Kalau misalnya portnya beda seperti saya kan pakai 8012, nanti aksesnya 8012. Seperti ini. Kalau Odoo-nya sudah bisa jalan, dia akan tampil seperti ini. Nah, silakan teman-teman utak-atik aja, nggak apa-apa. Membuat database name-nya, misalnya database name-nya test, emailnya kasih apa misalnya admin@test.com misalnya. Nah, tuh. Terus create database. Nanti setelah create database itu teman-teman sudah bisa explore di Odoo. Dalam Odoo itu apa? Mau dicobain aplikasi dalamnya juga bisa. Jadi kalau udah ngikutin yang kemarin Pak Togar itu menunjukkan modul enterprise-nya. Jadi versi enterprise-nya, versi berbayarnya. Namun Odoo ini ada versi community-nya, versi gratisnya juga. Jadi yang saya pakai sekarang adalah versi community-nya. Tampilnya kira-kira seperti ini. Kelihatan ya, teman-teman? Nah, di sini teman-teman bisa menginstal aplikasi-aplikasi yang ada di Odoo. Tuh, yang tulisannya install. Kalau yang tulisannya upgrade ini yang berlaku di dalam versi enterprise-nya. Seperti itu. Jadi kalau Odoo-nya sudah bisa berjalan, nanti tampilannya akan seperti ini. Begitu kira-kira. Oke. Jadi untuk merangkum webinar hari ini, beberapa poin saya ulangi lagi. Ada 3 jenis instalasi buat Odoo. Yang pertama itu dari sumbernya. Yang kedua itu secara binary atau pakai exe. Yang ketiga itu kita pakai Docker yang sekarang. Oke. Kelemahannya yang pakai source itu adalah itu sulit banget, butuh install library-nya. Jadi misalnya versi 12 butuh library apa, kita harus install sendiri. Versi 13 butuh library apa, kita harus install sendiri. Belum lagi berdasarkan operating systemnya. Jadi kadang-kadang ada library yang hanya berlaku di dalam Linux, nggak bisa di dalam Windows. Jadi nggak enaknya pakai source itu di situ. Cuma enaknya apa? Kita bisa mengatur apa aja yang mau kita install. Lalu yang binary tadi, saya ulangin lagi, mudah karena seperti install aplikasi biasa di Windows, tinggal diklik, ikuti step-stepnya, dia akan langsung terinstall. Cuman gak enaknya adalah kalau kita punya versi Odoo yang berbeda, terus kita mau update, itu sangat tidak mudah. Ya, karena harus download lagi exe-nya, kita harus install lagi, dan sebagainya, bedain port lagi, dan sebagainya. Ya, enaknya di situ. Nah, Docker. Buat Docker itu yang tadi, udah berasa ya, mudah dan cepat. Cepat ya, relatif sih. Cepat dan bukan sebuah relatif. Nah, cons-nya coba saya tambahkan berdasarkan hasil webinar hari ini. Setup-nya berbeda untuk Windows-nya. Sama Linux beda, setiap Windows pun beda. Ada beberapa orang yang masih memakai 32 bit. Ada yang pakai Windows 10-nya bukan Windows 10 Pro. Itu setup-nya beda. Tuh. Cons-nya yang lain adalah aturan yang ketat dalam penulisan docker compose.yml. Tuh, jadi teman-teman lihat ya tadi ya. Kita ketat banget dalam aturan penulisannya, ada spasi dikit, ada tab dikit. Salah, itu nggak jalan. Seperti itu cons-nya. Sisi negatifnya. Docker itu sendiri merupakan sebuah platform untuk mengemas software. Jadi kayak tadi udah lihat juga Docker YAML, Compose YAML-nya ini, kita cuma perlu tahu image-nya, kita cuma perlu tahu tempat di mana kita mau meletakkan modul custom kita atau modul buatan kita sendiri. Udah seperti itu. Jadi library semua dalamnya kita tidak perlu tahu.
semua diurus oleh image-nya dan diurus oleh Docker. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ini poin pentingnya. Kalau teman-teman mau menjalankan Odoo di tempat lain, ya di komputer lain, dan yang perlu teman-teman lakukan hanya pastikan di komputer tersebut ada Docker. Lalu teman-teman punya file Docker compose YML ini. Oke, lalu tinggal ganti pad yang ini, terus jalankan Docker compose, selesai. Itu poin pentingnya. Kira-kira buat pertemuan hari ini. Gimana teman-temannya lain? Udah berhasil jalanin Odoo-nya? Sukses bang, sukses. Sukses, mantap. Untuk nanti fungsional minggu depan di hari Kamis mau nanya, kita lanjut pakai yang di Docker ini nggak atau tetap pakai CE ya bang? Pakai enterprise Biar menarik. Gimana Pak Togar? Fungsional sebenarnya dari awal roadmap kita itu plannya mau enterprise malah Pak, mau enterprise. Sorry, ya Enterprise Edition ya berarti. Iya, Enterprise Edition. Oh oke, nggak apa-apa. Aku punya sih nggak apa-apa. Oh, sombong sekali ya. Nggak, aku punya DB-nya sampai 1 bulan ada dari komunitas. Bagi Pak Ronald. Hah? Bagi kalau saya nggak punya kayaknya. Nanti gua kopi ku kasih deh. Tapi itu pinjaman sama dedengkotnya Odoo grup itu pasti kenal lah. Tapi nggak usah aku sebut namanya. Atau kalau enggak gimana ya? Kalau misalkan teman-teman di sini lebih banyak prefer community, biar kita pertimbangkan juga. Biar intinya kan sebenarnya biar nanti bisa... setelah webinar ini selesai aja Pak bikin yang community lagi. Setuju kayaknya semua. Waduh. Serius. Nggak apa-apa, fokus EE aja. Karena kan EE kan jarang nih. Infosa kan bagus juga dia mau ini EE. Itu sih kalau saya. Karena kan EE kan sebenarnya yang online kan domainnya Odoo kan pakai EE kan ya, bisa coba sendiri sama kita kan ya Pak ya. Kenapa? Yang pakai domainnya Odoo kan EE juga itu kan. Semua bisa nyoba juga kan. Itu Odoo online istilahnya memang fiturnya fitur enterprise, tapi kalau dilihat di branch-nya itu agak ada yang beda sih antara Odoo online dengan Odoo enterprise. Yang source ya. Iya. Oke, nggak apa-apa sih. Aku sih ikut aja, cuma mau buat mastiin aja. Iya. Oke Pak. Itu tadi saya lihat yang 12 kayak counting apa gitu, jadi ya sudah harus upgrade ke enterprise ya. Iya, itu di 12 begitu Pak. Fitur akuntingnya yang penuh itu harus di enterprise. Oh iya, terus ya tadi kita bikin ini kan ada yang part yang untuk MNT extra add-on itu yang di dokumen. Kalau itu kan domain Odoo webinar itu kan. Itu ya, nanti betul, berarti kalau kita itu folder itu yang kita gunakan untuk membuat add-on gitu. Nanti di situ. Tambahan, ya betul sekali. Nanti kita bikin add-on di sana. Oke, berarti memang permisinya kan berarti kalau di Linux kan karena di dokumen kan nggak bisa langsung pakai ini ya, nggak usah pakai user biasa berarti kan bikin pakai user biasa aja. Betul. Ya. Terima kasih. Mari Pak. Maaf, tanya lagi. Sebenarnya untuk boleh Pak, boleh. Odoo ini lebih enak di under Linux atau under Windows ya? Oke. Kalau seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita sudah bicara ke dalam development, terutama untuk Odoo, memang lebih enak lingkungannya main Linux Pak, terutama Ubuntu. Oke. Iya, saya macOS nggak ditanya Pak, macOS. Lopek sih lancar pasti. Tapi kalau udah bicara Docker sih dimanapun bisa Pak. Yang penting ada Dockernya. Iya. Berarti kan kalau saya pakai Ubuntu itu tetap harus install Docker dulu, terus langsung untuk
Docker Compose-nya tetap ya ini ya, tinggal path-nya aja yang kita ganti ya, kan directory-nya berbeda. Itu aja. Terus langsung kita jalanin ke localhost pakai browser udah langsung bisa ya. Betul sekali Pak, betul. Seperti itu. Tapi kalau untuk Udo-nya juga kita perlu pull dulu dong berarti. Kalau sudah beda komputer ya harus pull lagi Pak. Iya. Iya, harus Karena pull kan, lagi. Iya, berarti Postgres-nya sama Udo-nya tetap harus di pull dulu aja, lebih enak ya. Betul Pak, betul. Harus pull. Oke. Oh berarti sebenarnya lebih enak di Ubuntu ya? Kalau buat development sih saya itu sih personal ya Pak ya. Kalau masalah itu sih personal. Cuman kalau kita sudah development pakai Docker dimanapun itu bisa sih Pak. Terus kalau saya kan ini komputernya terbatas banget ini, laptop saya cuman RAM-nya cuma 8 GB. Udah cukup Pak. Udah cukup ya? Lebih dari cukup itu Pak. Minimal 4 GB kok Pak. Oh gitu. Oh ya udah cukup berarti ya. Lebih dari cukup Pak. Oke. Berarti kalau andai kata under Linux juga udah cukup ya, swap pakai swapnya 4 GB gitu cukup ya? Cukup Pak. Linux itu kan cukup ringan ya dibandingkan di atas Windows ya. 2 GB udah nggak pengaruh lagi deh di Linux deh. RAM di atas 2 GB udah nggak pengaruh swap lagi, setahu saya. Oh gitu? Iya, nggak usah oke. dibikin lagi swap Pak. Di atas 2 GB tuh dari kernel berapa udah nggak perlu. Padahal Windows native saya ya. Oh oke, baru Kan tahu. di Windows bisa pakai WSL sekarang Pak. Cobain WSL-nya aja Pak. Ini sudah. Ini saya semalam itu waktu nginstall ini butuh Berat banget pakai WSL. Jangan deh, mending saya bilang. Ya ini akhirnya jadi efeknya jadi berat nih. Berat banget Pak, jangan, mending pakai VirtualBox deh. Saya udah pernah tuh WSL, aduh ampun, gua kena semua servicenya soalnya hidup terus. Nggak tahu kenapa Iya parah Pak. sih. Terus ini saya Nggak juga bisa tadi kok heran loh. Biasanya komputer saya nggak begini. Oh Terus nggak gara-gara bisa ini. ngatur RAM-nya kalau di WSL itu. Kan maksudnya kita kasih image nih, ambil di itu. Ini Iya, sekarang ngobrol aja ya, Windows Store kan. Windows Store pakai Ubuntu berapa. Kita nggak bisa ngatur RAM-nya. Iya. Betul. Jadi gitu. Di VirtualBox bisa. Iya, mending sih kalau dari saya sih pengalaman saya nggak mau lagi pakai WSL. Ya, oke. Ya, remove aja nih ya. Oke. Siap. Terima kasih. 8 GB informasinya. pakai Oke, kencang banget Pak. lanjut. Pakai apa? Kenceng banget. 8 GB installnya Ubuntu. Ubuntu 8. Itu tuh. Ubuntu Udah 8. bagus itu. Saya pakai Ubuntu 20 berapa ya? 20. Yang terbaru. Belum nih. Yang terbaru. Iya. Saya masih pakai yang 18 sudah dari dulu, makanya jadi masih pakai yang 18 nggak di-upgrade. RAM 8. Iya. Udah banyak berubah sih Linux sih. Ubuntu 20.04 ini saya sih install kemarin. Iya. Aduh, Iya, setup saya udah pakai RAM-nya, setup IP-nya ampun. Ya, bagus belajar Ubuntu. lagi. Saya pakai Ubuntu 20 kok Pak ini Pak. 20.04 ya? Oh, salah. Iya, saya Ubuntu server 20.04 emang. Kan Iya. April kemarin kan rilis Ya kan. betul. April Di saya bulan update 10 berarti 20. 20.10. Ya, tampilannya lebih bagus juga. Terus Sama lebih aja ringan Pak juga. hitam Pak. Ya sama. Enggak, kalau server sama item. Enggak, saya bukan server, Oh, yang desktop ya? desktop. Tapi masih Yang pakai pakai- Unity ya? Iya, pakai Genome tetap. Genome ya. Iya. Udah berapa tahun gak nyentuh Linux ya? Udah jadi Windows native. Murtad ya Pak ya? Saya Enggak dong. main Linux Open terus. source kan Jadi makanya ini nggak kirain boleh bukan fanatik ke Windows. satu. Iya, nggak ada masalah murtad. Nggak boleh fanatik ke satu sistem lah. Sesuai Iya, kebutuhan. Asik. Setuju. Kadang-kadang kalau presentasi ke orang lebih familiar, orang itu melihat Windows soal. Iya, makanya tinggal kita yang cocoknya kemana. Kalau melihat Iya. orang ya gitu. Senyamannya aja sih Pak. Iya, betul. Oh, ini ada grup itu ya, grup WA ya? Enggak. Ada Pak. Ada. Oh, iya. Ada grupnya. Tolong ditarik. Asal jangan belum. kolor aja yang tarik.
Pak Benhard, boleh tolong dimasukin itu Pak? Boleh Pak, boleh minta nomor WhatsApp-nya mungkin di grup atau di message ke saya. Saya udah di chat itu ada nitip nomor WA itu. Saya di chat udah saya masukin. Oh di chatnya udah ada ya? Di chatnya ini. Oh iya. Oh di chat Ada. ini. Oke. Chat sih. Oke saya lihat. Chat sih ada. Iya, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Dengan Pak ini ya, Benhard. Betul Pak. Ya, saya salam kenal. Saya Barbar. Salam kenal Pak Barbar dari LinkedIn Pak ya. Hadir. Kok saya lihat itu nama belakangnya Pak Ronald juga. Ini banyak orang Batak ternyata. Kalau di Infosa sih ada 2 Pak, saya dengan Pak Togar. Pak Ronald kan yang ikut webinar juga. Iya. Pak Hati-hati Pak, sama orang Batak Pak. Kenapa? Kenapa? Hati-hati sama orang Batak gitu. Kenapa emang? Enggak. Katanya makan orang. Pak Barbar ini nitip nomor WA, maksudnya nomor WA Bapak ya? Padahal makannya Ya, cuma itu. jagal, ya kan, Bang Ben? Iya benar. Iya betul, itu nomor WA. Oke Pak. Nomor WA saya. Oke Pak, saya save. Iya, makasih banyak. Sama-sama Pak. Pak, saya mau Hati-hati nanya. sama orang Batak. Iya, saya juga Batak masalahnya. Bapak Batak juga? Oke. Jadi gerobak dong kita. Gerombolan Batak. Iya, sama.